yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil bagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Jadi untuk pembagian segmen mikro dan kecil ada kriterianya. Kemudian yang terakhir adalah usaha menengah. Ada usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, ini adalah kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang tahun 2020 tahun 2008. Jadi kenapa saya mengambil materi perizinan ini karena nanti materi ini akan terkait dengan materi-materi berikutnya, yaitu seperti misalkan nanti Bapak Ibu mau mengurus merek atau mungkin mau mengurus perizinan lain-lainnya. Jadi kita harus bisa memetakan terlebih dahulu segmen usaha kita ini ada di sebelah mana lebih tepatnya. Nah, untuk kriteria UMKM, usaha mikro adalah usaha yang asetnya maksimal 50 juta. Nah, aset yang dimaksud di sini adalah kekayaan, tapi tidak termasuk dengan tanah dan bangunan yang kita miliki kalau misalkan kita punya aset dan tanah bangunan. Jadi benar-benar pure adalah harta atau modalnya sebesar nilai 50 juta rupiah. Dan kemudian omsetnya, omset tahunan maksimal ada 300 juta. Kemudian untuk usaha kecil, asetnya dimulai dari 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Dengan omset lebih besar dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Ini adalah segmen usaha kecil. Nah, kemudian usaha menengah, aset lebih besar dari 500 juta sampai dengan 10 miliar dengan omset 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah, Undang-Undang 20 tahun 2008 itu adalah undang-undang pertama. Jadi sekarang ini sudah ada perubahan lagi terkait kriteria UMKM. Ini ada aturan yang lebih turunannya lagi, yaitu peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021. Ya, bagaimana Ibu? Saya lanjut dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung dibahas. Nah, ini ada perbedaan nih dari Undang-Undang 20 dengan peraturan pemerintah nomor 7. Untuk kriteria UMKM-nya, usaha mikro maksimal jadi 1 miliar. Jadi usaha yang modelnya sampai dengan 1 miliar sekarang itu masuk kelasnya mikro. Kemudian kriteria untuk omsetnya adalah maksimal 2 miliar. Kemudian untuk usaha kecil, modalnya dimulai dari lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar, dengan omset lebih besar dari 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Kemudian usaha menengah, asetnya dimulai dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Besar ya, memang ini modal untuk sebuah usaha yang modal 5 miliar itu memang sebenarnya sudah termasuk kelas yang cukup besar. Jadi kalau kita bilang kelas UMKM memang ada kurang masuk ya istilahnya. Tapi nanti di bahasan berikutnya akan ada bahasan terkait dengan kriteria UMKM ini. Nah, untuk usaha menang ini juga untuk omsetnya kriterianya adalah lebih besar dari 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Jadi untuk yang omsetnya di atas 50 miliar, walaupun asetnya itu masih di rentang 5 miliar sampai dengan 10 miliar, itu sudah termasuk usaha besar. Nah, ini kalau misalkan kita petakan untuk kriteria UMKM dari mulai undang-undang yang pertama tahun 2020, undang-undang 2020, undang-undang 20 tahun 2008 dengan peraturan pemerintah 7 tahun 2021, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk usaha mikro.
Dulu itu untuk usaha mikro maksimal 50 juta. Sekarang maksimal 1 miliar. Sangat jauh sekali perbedaannya. Nah, sebagai contoh, jadi kayak misalkan ada perusahaan atau yang dulu misalkan dia itu punya modal 600 juta. 600 juta sebelum adanya peraturan pemerintah 7 tahun 2021 ini, itu masuknya ada di kelas menengah. Kemudian setelah terbitnya PP 7 tahun 2021, maka perusahaan tersebut turun kelas nih, jauh banget. Dari kelas menengah menjadi kelas mikro. Karena di sini range-nya kelas mikro modalnya sampai dengan 1 miliar. Jadi dari tadinya kelas menengah turun menjadi kelas mikro. Jadi cukup jauh, dan ini ada dampaknya, Bapak Ibu semua. Ini sangat-sangat ada dampaknya, terutama bila kita mau mengurus yang terkait perizinan berusaha kita dan hal-hal lainnya, nanti ada gambaran berikutnya. Nah, kemudian untuk kelas kecil, dulu ini range-nya 50 juta sampai dengan 500 juta. Sekarang, perusahaan yang modalnya 1 sampai dengan 5 miliar, itu adalah kelas kecil. Cukup jauh ya, dari 500 juta sampai dengan berubah menjadi 1 sampai dengan 5 miliar, itu cukup signifikan juga. Kemudian jika untuk omsetnya ini bisa dilihat di sini, memang ada perubahan yang cukup jauh juga. Yang tadinya untuk usaha kecil itu 300 juta sampai dengan 2,5 miliar, berubah menjadi di atas 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Nah, kemudian untuk usaha menengah, 500 juta sampai dengan 10 miliar. Sekarang, perusahaan yang usahanya modelnya di bawah 10 miliar, itu sudah tidak masuk lagi ya. Masuknya sudah kelas kecil tuh kalau udah di bawah 5 miliar. Nah, sekarang untuk kelas menengah adalah di atas 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Itu sudah masuk kelas menengah. Nah, kemudian setelah kita memetakan, kita mesti tahu dulu nih posisi usaha kita sekarang ada di mana. Apakah kita masih masuk kelas mikro atau kelas kecil atau di kelas menengah. Karena ini terkait dengan berikutnya, pada saat kita mau mengurus perizinan, misalkan kita mau mengembangkan usaha kita, mau mengurus apa tuh namanya, IUMK, entah itu mungkin PIRT, nanti akan terkait dengan modal yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua. Nah, kemudian selanjutnya ini terkait dengan perizinan, kita akan membahas untuk online single submission, atau bisa disingkat OSS. Jadi, OSS adalah merupakan tempat sekarang kita bisa mengurus perizinan berusaha secara online. Jadi perizinan berusaha model apapun semua sekarang maksudnya di OSS dulu. Kalaupun misalkan ada perizinan usaha yang sifatnya mendukung seperti sertifikat dukungan lainnya, itu nanti tetap akan lewat OSS, walaupun nanti kita akan mengurus pelengkapannya. Mungkin kalau untuk izin usaha yang diterbitkan oleh kabupaten kota, kita akan mengurus ke kabupaten kota tersebut, tapi tetap nanti akan baliknya terbitnya di OSS. Nah, OSS ini memang sudah banyak sekali perubahan. Mulai dari tahun 2018, saya sudah rasakan sendiri nih, dari mulai versi yang masih versi OSS 1.0 hingga yang sekarang ini sudah menjadi OSS berbasis resiko. Memang OSS ini sangat membantu sekali ya Bapak Ibu. Memang ini sangat memudahkan kita sebagai pelaku usaha. Karena saya pernah mengurus perizinan itu dulu waktu itu masih di PTSP, dan itu sangat ribet sekali. Kita harus melengkapi ABCD dan lain-lain. Nah, pada saat itu ternyata OSS sudah menyediakan juga. Saya urus di OSS, keluar perizinannya. Dan memang efektif sekali OSS ini. Sangat memudahkan. Nah, memang OSS ini ditujukan untuk mempercepat peningkatan penanaman modal dan berusaha untuk mempermudah. Ini benar sekali ya. Nah, sekarang ketika pelaku usaha hendak memulai usaha, tidak perlu lagi khawatir harus melalui proses birokrasi panjang dan rumit untuk mendapatkan perizinan berusaha.
Segala perizinan berusaha dapat dilakukan secara daring melalui sistem OSS dengan bebas biaya. Nah, bebas biaya di sini dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, kan tadi seperti yang saya bilang, kalau misalkan ada perizinan lain yang kita butuhkan dan sifatnya itu adalah melengkapi, seperti misalkan saya kasih contoh adalah misalnya kita mengurus izin lingkungan nih. Izin lingkungan itu kan kita tetap harus mengurus di levelnya kabupaten kota, ya mungkin ada biaya-biaya yang tetap kita keluarkan. Tapi di OSS-nya ini sampai dengan saat ini yang saya pahami itu tidak ada biaya yang harus kita bayarkan ketika kita mengurus perizinannya yang diterbitkan melalui OSS tersebut. Perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, di sini ada 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau bisa disingkat KBLI. Nah, KBLI ini adalah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu ya, yang sudah pernah mendaftar OSS, ini adalah pengelompokan usaha-usaha dalam yang sekarang ini untuk KBLI itu 2020 sudah sangat spesifik. Jadi kalau dibandingkan dengan KBLI-KBLI sebelumnya, misalkan KBLI tahun sebelumnya yang pertama kali itu adalah angkanya 2 digit. Saya ambil contoh misalkan KBLI untuk aktivitas perkantoran misalkan dengan kepala 70. Nah, itu turunannya masih banyak. Ada 70, misalkan 70-21, 70-22, atau 70-21. Nah, itu jadi ketika dulu itu ketika kita memilih KBLI kepala 70, otomatis sub sub usaha bidang usaha yang ada di bawah KBLI tersebut itu akan ikut melekat kepada KBLI yang kita pilih. Jadi kita otomatis akan bisa melakukan usaha dengan bidang-bidang usaha yang berada di bawah KBLI, di bawah 2 digit tersebut. Nah, KBLI yang sekarang itu sudah tidak lagi berlaku KBLI 2 digit. Sekarang yang berlaku adalah KBLI 5 digit. Jadi misalkan yang dulu KBLI 70 itu sudah kita tidak bisa kita pilih. Kita bisa hanya memilih sekarang udah langsung spesifik. Misalnya KBLI 70-29. Nah, itu sudah kita pilih nanti pada saat kita mungkin mau membuat usaha baik itu PT, CV, nanti pada saat di notaris kita akan sudah langsung milih tuh kita mau ngambil apaan aja. Nah, untuk listnya KBLI 2020 sendiri juga ini nanti bisa dicari ya, nanti kalau memang ini bisa di-share juga. Nanti ada tulisnya. Di OSS juga ada pengelompokannya apakah itu bidang misalkan bidang pertanian, pertambangan atau bidang eh, aktivitas perkantoran. Jadi itu nanti bisa di-searching aja menggunakan kata kunci. Nah, kemudian OSS telah melalui banyak proses pengembangan hingga saat ini penerbitan izin melalui sistem ini berbasis risiko. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, memang OSS ini bertahap memang sampai dengan saat ini terus melakukan pengembangan dan kalau saya yang pengalaman saya pribadi memang semakin ke sini semakin mudah perizinannya, tidak lagi yang hal-hal yang dulunya mungkin sifatnya kita mengurusnya susah, sekarang menjadi lebih mudah. Sebagai contoh misalkan pada saat mengurus perizinan usaha tertentu kita diwajibkan misalkan punya domisili nih. Nah, di versi sebelumnya itu kita harus melampirkan surat keterangan alamat kita, misalkan bisa dibuktikan dengan misalkan sewa kantor atau tidak. Nah, kemudian di tahap berikutnya sudah tidak diperlukan lagi. Jadi bagi perusahaan yang misalkan status kantornya sewa, jadi sudah tidak perlu lagi tuh untuk menerbitkan izin lokasi atau izin domisili. Jadi memang lebih mudah untuk melakukan sekarang ini. Nah, ini adalah contoh tampilan dari KBLI. Ini saya capture dari KBLI 2020 yang ada di halaman oss.go.id. Tadi kan sudah kita petakan nih terkait dengan kriteria UMKM yang tadinya misalkan perusahaan berada di kelas menengah, kemudian turun menjadi kelas mikro. Nah, ini saya akan bisa kasih gambaran terkait dampaknya.
Ini saya ambil contoh untuk KBLI 7029. Ruang lingkup skala adalah usaha mikro. Luas lahan tidak diatur, tingkat risiko rendah, perizinan berusaha yang dibutuhkan hanya NIB. Skala usahanya mikro. Nah, kemudian ini ada KBLI 82302. 82302 ini adalah jasa penyelenggara event khusus. Ini saya ambil contoh aja ya, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan bidang usahanya Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk ruang lingkup adalah skala usaha kecil. Nah, tadi ini untuk yang 7029 skalanya usaha mikro, kemudian yang 82302 skala usahanya usaha kecil. Nah, ini akan menjadi bermasalah Bapak Ibu ketika perusahaan perusahaan yang akan mendaftarkan 2 KBLI ini, misalkan perusahaan saya, ambil contoh ya, saya mengambil 2 KBLI ini, mengambil KBLI 7029 dan KBLI 82302. Misalkan pada saat saya mendirikan perusahaan pertama, modal saya 600 juta. Kemudian ketika sudah terbit peraturan terbaru, kelas turun nih perusahaan saya menjadi kelas mikro. Akibatnya adalah pada izin usaha 82302 ini, saya tidak bisa memproses perizinan berusaha ini. Kenapa? Karena dipersyaratkan skalanya adalah usaha kecil. Sementara usaha saya sekarang sudah masuk kelas mikro. Jadi dari 2 KBLI ini, yang bisa diurus perizinannya hanya untuk skala usaha mikro. Nah, kira-kira itu beberapa dampak dari perubahan kriteria UMKM. Nah, kemudian berikutnya, perbedaan sistem ini dengan sistem sebelumnya cukup sederhana. Perizinan berbasis risiko mengkategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Tingkat risiko tersebut dibagi menjadi 4 kategori, yaitu rendah, menengah, menengah tinggi, dan tinggi. Nah, pendaftaran akun di OSS diawali dengan pemilihan usaha yang dimiliki terbagi atas usaha mikro dan kecil atau non-UMK. Ini ini ya Bapak Ibu ya, ini bahasanya adalah UMK dan non-UMK. Jadi bukan UMKM. Nah, kenapa ini terjadi? Ada bahasa UMK. Jadi untuk usaha yang sekarang ini kelasnya adalah menengah, kan UMKM itu kan mikro, kecil, dan menengah. Itu sudah tidak masuk lagi kategori UMK dalam OSS ini. Jadi UMK ini bisa kita sebut UMKM ya, untuk kelasnya UMKM. Jadi bahasanya adalah UMK sekarang. Jadi untuk yang kelasnya menengah itu sudah tidak masuk lagi kategori UMKM. Masuknya sudah sebagai non-UMK. UMK merupakan usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun non-perseorangan dengan modal usaha paling banyak 5 miliar. Nah, ini tadi 5 miliar ya, coba kita lihat balik sebentar. 5 miliar ini masuknya kelas kecil Bapak Ibu. Jadi untuk yang segmen yang menengah ini sudah tidak termasuk lagi ya. Modal usaha tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha. Kemudian non-UMK dibagi menjadi 4 kategori, yaitu usaha menengah, usaha besar, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri. Ini untuk non-UMK karena segmen kita adalah UMKM, jadi kita lebih banyak fokus membahas yang segmen UMK-nya. Nah, di OSS ini pada saat pelaku usaha baru pertama kali mengurus perizinan usaha, yang paling pertama harus dimiliki adalah NIB. NIB adalah nomor induk berusaha, yaitu yang dalam waktu singkat berlaku sebagai perizinan tunggal. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu yang pernah punya atau segmennya PT, dulu mungkin pernah mengenal namanya tanda daftar perusahaan atau angka pengenal importir, hak asasi kepabeanan. Sekarang semua sudah jadi satu, jadi kita cukup memegang namanya NIB saja. Nah, memiliki NIB merupakan persyaratan untuk bisa mengurus izin usaha lainnya. Izin usaha lain yang diperlukan adalah misalkan izin lokasi perairan, izin lingkungan,
dan IMB di lokasi bisnis. Nah, ini yang tadi sudah saya sebut di tahap awal. Jadi untuk izin dasar kita adalah NIB. Jadi ada tergantung dari jenis usaha yang kita pilih dan tergantung nanti termasuk klasifikasinya masuk resiko apa, rendah, tinggi, nanti akan ada izin-izin tambahan yang diperlukan. Nah, itu sifat tingkat kerumitannya tergantung dari jenis usaha yang kita miliki. Misalkan Bapak Ibu di sini mau membuat pabrik nih. Nah, pabrik itu kan kita perlu namanya IMB, izin lingkungan, dan lain-lain. Nah, itu cukup rumit untuk mengurusnya. Nah, kemudian izin ini diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi standar sertifikasi perizinan dan atau registrasi barang atau jasa sesuai dengan tipe usaha yang dikomersialisasikan melalui OSS. Nah, ini adalah beberapa kategori pelaku usaha. Jadi di OSS tadi di awal sudah disampaikan bahwa hanya ada kategori UMK dan non-UMK. Jadi istilah UMK di sini berbeda ya Bapak Ibu dengan istilah UKM. Kalau UKM itu adalah usaha kecil menengah. Itu biasanya istilah UKM itu ada dipakai untuk di levelnya UMKM di level kementerian, misalkan di Kementerian Perdagangan, itu mereka menggunakan bahasa UKM. Jadi usaha kecil menengah, karena memang segmennya untuk Kementerian Perdagangan itu adalah UKM, usaha kecil dan menengah. Kemudian kalau untuk segmennya yang mikro, itu ada di Kementerian Koperasi dan UKM. Mas, Ya, siap. Bagaimana Ibu? Oh, kemudian. Nah, di sini adalah UMK. UMK adalah usaha mikro dan kecil. Jadi berbeda dengan UKM tadi yang dimaksud dengan usaha kecil menengah. UMK di sini adalah usaha mikro dan kecil. Nah, usaha mikro dan kecil di sini bisa terdiri dari usaha perseorangan dan juga badan usaha. Nah, badan usaha di sini itu macam-macam. Di sini ada persyarikatan atau persekutuan, yayasan, perseroan terbatas. Nah, sekarang ada juga namanya perseroan terbatas perorangan. Jadi kalau PT biasanya ini kan terdiri dari lebih dari satu orang nih. Nah, kalau PT itu kan kita dalam membuat PT minimal 2, ini ada komisaris dan direksi. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah bisa nih mengurus, kalau mau bikin PT sendiri doang, ini bisa. Namanya PT perorangan. Kemudian ada persekutuan komanditer, atau yang kita sebut dengan CV. Kemudian badan hukum lainnya, persekutuan firma, persekutuan perdata, koperasi, dan perusahaan umum. Jadi Bapak Ibu, yang segmen UMKM itu tidak selalu hanya bagi usaha yang sifatnya perorangan. Jadi badan usaha yang bentuknya PT juga itu bisa masuk dalam kategori UMKM, karena di sini yang namanya badan usaha dan perseorang itu hanya sifatnya adalah sebagai bentuk usaha kita didirikan. Kalau PT itu kan kita sifatnya kan dengan saham gitu kan. Nah, jadi nggak selalu yang namanya PT. Oh, PT ini kan namanya PT pasti modal gede nih. Banyak sahamnya dan lain-lain, nggak mungkin lah itu kalau termasuk UMKM, tidak juga. Karena PT itu hanya bentuk skema dari usaha yang kita bangun. Ada. Jadi badan usaha ini bermacam-macam nih karena tujuannya adalah perlakuannya yang berbeda. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh PT dan CV ya. Kalau PT itu kan ada undang-undang. Ada undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas. Nah, sementara untuk CV itu tidak ada. Jadi memang CV dan PT itu sama-sama badan usaha. Tapi perbedaannya adalah kalau PT adalah badan usaha berbadan hukum. Sementara CV adalah badan usaha yang bukan berbadan hukum. Nah, yang termasuk badan usaha berbadan hukum di sini yang bisa disebutkan adalah PT, koperasi, dan yayasan. Nah, itu adalah badan usaha berbadan hukum. Jadi ada undang-undang dan regulasi yang mengatur tentang badan usaha tersebut. Nah, perbedaan
yang paling mencolok nih dari PT dan CV. Kalau PT itu aset ketika terdapat pemisahan harta antara yang dimiliki oleh perusahaan dengan pemilik. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu misalkan perusahaan merugi atau misalkan punya hutang banyak dan mau ditutup, jadi kalaupun mau dilikuidasi ataupun harus menjual-jual aset itu hanya terbatas sampai dengan asetnya perusahaan, tidak sampai dengan aset milik pribadi. Beda dengan CV. Kalau CV ini kalau misalkan terjadi kerugian, pemilik usahanya bisa menanggung sampai dengan harta pribadinya karena tidak ada pemisahan. Kurang lebih untuk gambaran dari kategori pelaku usaha seperti itu. Ini sumber gambar saya ambil dari OSS langsung. Nah, ini adalah pembagian tingkat risiko usaha dan jenis perizinan berusaha. Nah, pada OSS berbasis risiko ini sudah dibagi-bagi, ada tingkat risiko, ada risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi sesuai dengan namanya OSS berbasis risiko. Nah, misal apabila jenis usaha atau KBLI yang kita pilih termasuk adalah risiko rendah, maka kita hanya butuh NIB saja. Kita tidak perlu perizinan usaha yang lain-lain karena dianggap untuk risiko rendah ini dari segi perizinan eh, parameternya cukup banyak ya. Bisa jadi karena mungkin tidak membutuhkan modal yang cukup besar, tidak berdampak dengan lingkungan, jadi hanya cukup membutuhkan NIB saja sudah dapat menjalankan usahanya. Nah, sebagai contoh, saya ambil contoh sebagai gambaran di sini, misalkan usaha KBLI 7029. Nah, KBLI 7029 itu adalah sub dari usaha penunjang perkantoran. Nah, secara spesifik adalah bidang usaha jasa konsultan manajemen lainnya. Nah, untuk usaha manajemen konsultan lain ini sifatnya adalah jasa. Cara kerjanya pun tidak membutuhkan yang namanya peralatan yang berat, tidak membutuhkan pabrik, tidak membutuhkan berbagai macam sarana yang ribet. Jadi kalau namanya perusahaan jasa ini kalau kita bahasa sederhananya nih ya, kita duduk ada meja, ada laptop, selesai, bisa tuh kerja tuh. Kalau sifatnya jasa. Oleh karena itu dinamakan risikonya rendah. Nah, di sini ada risiko menengah, rendah, risiko menengah tinggi, dan risiko tinggi ini nanti dari sistem ini sudah ada klasifikasinya sendiri. Jadi nanti akan otomatis nih sesuai dengan yang kita pilih pada saat kita memulai perizinan berusaha. Nanti sistem akan mengkategorikan sendiri mana-mana usaha ini kemudian butuh dilengkapi apa lagi, surat-surat apa lagi yang perlu kita urus, nanti akan ada informasinya di OSS. Nah, untuk usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah, proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem online single submission tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian lembaga, pemerintah daerah. Sedangkan usaha tingkat risiko menengah tinggi dan risiko tinggi membutuhkan verifikasi persetujuan dari kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Jadi saya ambil contoh misalkan dulu saya pernah membantu pengurusan UPTL ya, itu adalah izin usaha penggunaan lokasi tanah. Karena sifatnya memang sifat usaha kelas besar, yaitu memproduksi listrik dengan mengolah bahan bakar dari kelapa sawit. Jadi harus membangun gedung, harus membangun pabrik. Nah itu kita harus mengurus perizinan berusahanya. Ada yang namanya AMDAL, UKL, izin pengurusan lingkungan. Nah itu memang kita mengurusnya di OSD, tapi akan tetap beberapa dokumen kita lengkapi dan diurus di kabupaten kota masing-masing. Pernah juga teman saya mau membangun pabrik, hanya pabriknya saja, itu beberapa lampiran yang perlu dilengkapi dokumennya, misalkan seperti gambar perencanaan, kemudian desain teknis, RAB dan biaya, itu tetap harus dilengkapi dan mengurusnya kepada dinas atau kementerian teknis terkait. Kalau dalam hal ini untuk pembangunan konstruksi itu bisa di Dinas Pekerjaan Umum atau Kementerian PUPR. Nah, itu membutuhkan namanya izin membangun kan, IMB. Untuk membangun sebuah gedung itu kan
bangunan yang sifatnya kompleks. Jadi saya pernah mengurus, kalau nggak salah, untuk mengurus sampai dengan IMB-nya saja itu membutuhkan biaya sampai dengan, kalau nggak salah, bisa sampai 600 sampai dengan 800 juta. Itu dari mulai untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Nah, langkah pendaftaran hak akses UMK. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin sekarang ada yang belum punya izin usaha, baru mau akan mengurus perizinan, bisa sudah langsung nih. Jadi tidak perlu mungkin bentuknya badan usaha. Kalau misalkan kita masih sifatnya perseorangan, kita juga sudah bisa langsung mengurus di OSS sebagai harus. Yang penting kita punya KTP, NPWP yang nomor dan juga nomor HP, kita bisa tuh nanti mengurus uh, izin usaha UMK di OSS. Nah, yang pertama-tama yang perlu dilakukan adalah kita membuka dulu alamatnya, yaitu oss.go.id. Kemudian kita pilih daftar, kemudian memilih skalanya, yang tadi itu adalah skalanya apakah skala UMK atau non-UMK. Kemudian kita memilih jenis pelaku usaha UMK, kemudian formulir pendaftaran, langsung kode verifikasi, nah sampai dengan akun ini. Nah, ya langsung saya next saja, ada capture-nya biar bisa kita lihat langsung. Nah, ini adalah halaman tampilan pertama oss.co.id. Tampilan beranda, jadi kita untuk pertama kali kalau belum punya akun ya kita klik daftar dulu nih di sini. Klik daftar. Kalau kita sudah punya akun sebelumnya, kita boleh langsung aja masuk. Kita klik daftar dulu. Nah, di sini pertanyaan pertama adalah memilih kelasnya nih, segmennya apakah UKM atau non UMK. Nah, kita pilih UMK ya, skala usaha. Nah, skala usaha adalah UMK. Kemudian nanti akan ada pertanyaan lagi nih, jenis pelaku usaha apakah pelaku usaha perorangan atau badan usaha. Nah, bagi Bapak Ibu yang badan usaha, kan pada saat membuat eh, badan usaha, apakah itu PT atau CT, kan eh, kita kan membuat akta dulu nih ya, di notaris. Nah, biasanya akta yang sudah kita buat di notaris itu sudah langsung ada sistem dari Kemenkumham yang biasa digunakan oleh notaris, namanya AHU online. AHU itu nanti data dari akta pendirian usaha kita akan dientry oleh notaris ke dalam sistem AHU online. Nah, data yang dientry oleh notaris tersebut nanti akan connect langsung kepada sistem OSS. Jadi pada saat kita registrasi baru, nanti akan terdeteksi tuh apakah nanti dengan email kita atau dengan nomor telepon kita. Nanti kalau kita memang sudah punya akta dan sudah diregistrasikan oleh notarisnya, pada saat kita sudah selesai membuat akun, nanti sudah akan langsung ada isinya di OSS itu, profil kita. Profil, kemudian jenis KBL yang sudah kita pilih di notaris, nanti tetap bisa kita ubah juga nanti, ubah data. Nah, kalau untuk yang pelaku perorangan, ini kan kita tidak membuat akta pendirian dulu nih, jadi bisa langsung mengisi di OSS ini. Nah, ini adalah contoh untuk melengkapi data perseorangan. Skala usaha Anda adalah UMK. Nah, kita memilih orang perseorangan. Nah, data yang dilengkapi adalah pertama nomor telepon, yang kedua alamat email nih. Nah, kemudian untuk kode verifikasi kita tinggal pilih saja apakah kita mau mengambil kode verifikasi melalui email atau kode verifikasi melalui WhatsApp. Klik kirim kode verifikasi melalui email atau WhatsApp. Nanti kode akan dikirim ke situ untuk aktivasi. Nah, ini adalah untuk badan usaha pada halaman yang sama. Jenis pelaku usaha adalah badan usaha. Pilih jenis badan usaha, apakah itu PT, atau PT perorangan, atau CV, atau firma, dan lain-lain. Data yang dilengkapi adalah nomor telepon seluler dan alamat email. Kirim kode verifikasi melalui email. Nah, di sini untuk yang badan usaha tidak ada kode verifikasi menggunakan nomor WhatsApp ya Bapak Ibu, adanya hanya alamat email.
Nah, kemudian ini adalah masukkan kode verifikasi. Nah, ini verifikasi email. Klik perbarui kode untuk mendapatkan kode verifikasi baru kalau misalkan ada terjadi error. Nah, setelah kita melakukan kode verifikasi, akan muncul halaman untuk mengisi password. Jadi kita akan bikin password baru nih. Password yang dimasukkan minimum itu ada 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Kemudian ulangi password yaitu sebagai konfirmasi bahwa apa yang sudah kita tulis di kolom pertama sama dengan kolom keduanya. Nah, kemudian melengkapi data pelaku usaha perorangan. Di sini ada beberapa data yang perlu kita lengkapi untuk perorangan, yaitu nomor induk kependudukan, kemudian jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, kemudian pilih provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan desa sesuai dengan KTP. Kemudian centang disclaimer dan klik daftar. Ini untuk halaman untuk yang melengkapi data badan usaha. Nah, dari data badan usaha yang pertama perlu diisi adalah NPWP ya. Jadi kalau kita mau bikin OSS itu sebelumnya kita sudah harus mengurus NPWP terlebih dahulu karena memang itu data itu diperlukan untuk mengisi perizinan. Nah, yang kedua ini ada nomor SK pengesahan terakhir. Nah, ini adalah nomor dari pengesahan akta pendirian atau akta perubahan terakhir yang kita urus. Sini 23 AHU sebagai contoh ya. Nah, kemudian mengisi data salah satu direksi atau pengurus. Ini penanggung jawab dari usaha saja. Jadi misalkan dalam usaha Bapak Ibu mungkin punya ada 2 atau 3 direktur, jadi salah satu saja nih yang datanya dimasukkan sebagai PIC-nya. Centang disclaimer dan klik daftar. Pendaftaran berhasil. Kalau pendaftaran sudah berhasil, nanti akan ada email dari OSS untuk rincian akunnya sebagai konfirmasi. Nah, kemudian berikutnya, ini kan masih terkait dengan perizinan berusaha, jadi karena beberapa segmen UMKM di sini juga adalah memproduksi dari segmen kuliner. Nah, ini saya akan membahas terkait dengan PIRT, walaupun hanya sebagai gambaran umum saja, lebih kepada proses pendaftarannya, tidak kepada teknisnya ya, karena kalau untuk kita berbicara teknisnya itu skupnya nanti cukup luas. Nanti kalau memang ada yang mau berdiskusi atau membahas terkait dengan teknisnya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan untuk mengurus PIRT, bisa kita chat ke dalam diskusi WA saja nanti di WA grupnya. Nah, PIRT itu apa? Industri Rumah Tangga Pangan atau IRTP, disingkatnya dari IRTP, adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Jadi di sini yang perlu dikasih huruf tebal di situ adalah tempat usahanya di tempat tinggal. Jadi namanya industri rumah tangga pangan itu usahanya di rumah, bukan di kantor atau bukan di pabrik. Dan yang perlu digarisbawahi berikutnya adalah menggunakan peralatan pengolahan pangan yang manual hingga semi otomatis. Nah, sarana yang tidak termasuk IRTP. Jadi kalau yang beroperasinya bukan di rumah atau mungkin beroperasinya di mall atau kawasan industri dan sejenisnya, itu bukan segmennya untuk perizinan yang membutuhkan PIRT. Jadi Bapak Ibu mungkin dulu PRT ini bukan barang baru ya, dulu itu namanya banyak segmen UMKM itu yang sudah mengenal dengan PIRT gitu, untuk perizinan produksi pangan industri rumah tangga. Jadi sekarang ini bahasanya adalah nomenklatur yang digunakan adalah SPPIRT. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak termasuk sarana IRTP adalah menggunakan peralatan otomatis. Jadi di sini dibatasi nih untuk segmennya PIRT adalah menggunakan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Jadi kalau yang sudah menggunakan produksinya sudah menggunakan peralatan otomatis ini ya
Kalau kita gambarkan adalah seperti di pabrik gitu kan. Pabrik kan kalau memproduksi kan udah otomatis semua tuh, sebenarnya mencetak kue, produksi adonan dan lain udah otomatis kan. Nah, itu bukan segmennya untuk izin usaha PIRT. Nah, inilah nomenklatur perizinan SPP IRT yang terbaru. Disesuaikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam pasal 120 ayat 4 disebutkan bahwa perizinan berusaha untuk pangan olahan industri rumah tangga yang diproduksi oleh UMK merupakan bagian dari perizinan pada sektor obat dan makanan. Ini lampiran dari PP5 ya. Nama perizinannya adalah Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT). Dulu ini namanya SPPIRT adalah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Sekarang namanya SPPIRT juga, tapi nomenklaturnya berbeda, yaitu Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Penerbit izin pemerintah daerah. Nah, jadi izin ini memang diurusnya tetap di OSS ya Bapak Ibu semua. Tapi nanti tetap untuk melengkapi persyaratan-persyaratan lainnya, kita akan mengurus kepada dinas terkait sesuai dengan lokasi usaha yang kita miliki, sesuai dengan domisili kita. Nah, dinas terkait di sini adalah bisa dari dinas kesehatan, nanti saya lebih detail lagi. Nah, bagaimana kalau misalkan KTP saya Jakarta nih, tapi usaha saya di Bogor. Nah, untuk perizinan ini kita mengikuti lokasi usaha kita. Jadi walaupun kita KTP Jakarta, kita tetap mengurus perizinannya sesuai dengan lokasi usaha kita, yaitu di Bogor. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kategori pendaftaran. Jadi di sini kita harus bisa membedakan dulu ya Bapak Ibu, tidak semua produksi makanan yang kita produksi pada segmen kuliner di UMKM ini itu masuknya bagi kategori PIRT. Jadi di sini berdasarkan informasi dari peraturan BPOM, ada 4 segmen ini untuk produksi makanan. Yang pertama adalah pangan olahan terkemas, yang kedua pangan segar, yang ketiga pangan siap saji, yang keempat adalah pangan mengandung herbal. Nah, yang termasuk dalam produksi industri rumah tangga, pangan industri rumah tangga adalah pangan olahan terkemas yang diterbitkan oleh Pemda atau bupati atau wali kota. Untuk pangan segar itu bukan PIRT, tapi diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Nah, pangan segar ini yang dimaksud misalkan adalah contohnya daging sapi, gitu ya, atau susu segar. Nah, kemudian pangan siap saji. Pangan siap saji di sini juga ini Nah, kemudian pangan mengandung herbal. Nah, ini yang mengurus adalah BPOM. Bentuknya bukan PRT, tapi obat tradisional. Nah, ini adalah pangan yang dapat didaftarkan atau mendapatkan SPP IRT. Yang pertama, sesuai dengan kelompok jenis pangan dalam Peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018. Ini nanti ada banyak ya Bapak Ibu semua, cukup luas. Jadi nanti kalau kita mau Bapak Ibu nanti misalkan mau mengecek apakah produksinya itu termasuk dalam kategori PRT atau bukan, nanti kita bisa bahas di grup saja. Kemudian produksi pangan adalah olahan kering. Jadi yang olahan basah itu bukan termasuk dalam SPP IRT. Nah, yang termasuk olahan kering misalkan keripik bayam dan keripik udang, itu termasuk olahan kering. Nah, kemudian masa simpanan lebih dari 7 hari di suhu ruang. Nah, jadi kalau produksi Bapak Ibu misalkan kulinernya ini masa simpannya kurang dari 7 hari, itu tidak perlu mengurus PIRT. Nah, kemudian pangan terkemas dan berlabel. Jadi makanan yang produksi pangan yang perlu mengurus PIRT adalah produksi pangan yang dalam kemasan dan mempunyai label. Jadi kalau yang tidak punya kemasan, ya tidak perlu juga mengurus PRT. Jadi
beberapa kriteria di sini harus dipenuhi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan salah satu tidak memenuhi, itu tidak perlu kita untuk mengurus PRT. Nah, kemudian yang kelima itu adalah merupakan pangan produksi dalam negeri. Jadi kalaupun sudah memenuhi kriteria di atas 4 ini, misalkan olahan kering, kemudian masih lebih 7 hari, kemudian sudah dikemas dan label, tapi bukan buatan Indonesia, itu tidak akan bisa diterbitkan PRT-nya. Nah, kemudian tidak boleh mencantumkan klaim. Klaim ini apa? Klaim yang dimaksud adalah misalkan produk Bapak Ibu, misalkan keripik udang nih. Keripik udang di labelnya, kemudian di kemasan dituliskan nih, dapat meningkatkan stamina atau meningkatkan kesehatan, mengandung vitamin A, B, dan C. Nah, itu tidak boleh dituliskan dalam kemasan atau labelnya karena PIRT ranahnya, ranah pengujiannya belum sampai ke sana. Jadi kalau untuk melakukan klaim punya vitamin A, B, dan C itu adalah perlu dilakukan uji selanjutnya untuk mengecek kemanfaatan atau uji gizinya. Jadi PRT tidak boleh mencantumkan klaim seperti itu dalam kemasannya. Nah, kemudian tingkat risiko perizinan. Jadi PRT ini termasuk perizinan yang menengah rendah ya. Jadi kalau tadi di slide sebelumnya ada perizinan menengah rendah itu kita tidak cukup eh, hanya punya NIB saja nih. Jadi kita harus perlu ada perizinan tambahan. Nah, di sini adalah PRT sebagai perizinan tambahannya dari karena merupakan tingkat berisiko menengah rendah. Kemudian lingkup perizinannya adalah non-KBLI atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha disebut dengan PUMKU. Jadi PIRT ini tidak termasuk dalam jenis usaha yang dalam kategori KBLI tadi yang ada jumlahnya ribuan ya Bapak Ibu. Jadi ini merupakan turunan dari KBLI yang kita pilih nanti sesuai dengan segmennya. Jadi misalkan nanti kalau kita memilih KBLI misalkan produksi makanan olahan, KBLI nomor berapa gitu nanti ya. Nanti pada saat kita sudah memilih KBLI tersebut di dalam OSS nanti baru kita akan bisa memilih nih ada pilihan namanya mengurus perizinan UMKU. Nah, jadi PRT ini bukan termasuk dalam kategorinya KBLI. PRT merupakan sub dari KBLI yang kita pilih. Nah, dari sistem OSS ini pun sudah canggih ya. Jadi tidak mereka sudah sistem ini sudah dapat mendefinisikan langsung nih. Jadi kalau misalkan kita memilih KBLI yang tidak ada hubungannya dengan produksi makanan, itu tidak akan keluar tuh nanti tuh perizinan UMKU-nya kalau kita searching. Misalkan kita KBLI-nya tadi saya contoh misalkan perizinan usaha perkantoran gitu. Nah, nanti pada saat kita kalau kita mau mengurus PRT itu nggak akan ada nanti di UMKU-nya itu karena tidak ada kaitannya. Nah, kemudian bagaimana dengan persyaratan umumnya untuk mengurus PIRT? Yang pertama adalah pemohon adalah pelaku usaha perorangan. Yang kedua, pelaku usaha non perseorangan atau bisa disebut juga badan usaha. Kemudian, data pangan olahan IRT yang didaftarkan. Nah, data pangan olahan ini tadi sesuai dengan lampiran BPOM ya, nanti bisa dicek apakah pangan olahannya termasuk dalam kriteria atau tidak. Kemudian pernyataan mandiri, ini adalah self declaration of conformity terkait pemenuhan, yaitu pernyataan untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan, kemudian memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau CPPB IRT atau hygiene, sanitasi dan dokumentasi, memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan. Jadi Bapak Ibu, OSS ini perizinan diterbitkan sifatnya adalah berupa komitmen. Jadi pada saat kita memproses perizinan berusaha, walaupun kita belum mengisi pernyataan mandiri ini atau persyaratan lainnya, itu nanti akan diterbitkan terlebih dahulu oleh OSS. Karena nanti di NIB-nya atau izin usahanya nanti akan ada keterangan diterbitkan berdasarkan komitmen. Nah, nanti perizinan usaha atau kelengkapan yang perlu kita lengkapi nanti akan diberikan tenggat waktu nih oleh OSS untuk kita penuhin.
misalkan 3 bulan. Kalau misalkan dalam waktu 3 bulan atau misalkan dalam waktu kurun waktu yang ditetapkan kita tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka izin usaha yang kita terbitkan akan menjadi non efektif. Nah, kalau izin usaha kita non efektif, maka kita tidak dapat menggunakan izin usaha tersebut. Nah, kemudian persyaratan khusus. Nah, ini ada rancangan label pangan. Jadi Bapak Ibu yang produksinya sudah memenuhi kriteria PRT, nanti juga akan perlu merancang nih label pangannya. Pertama, nama produknya, kemudian komposisinya seperti apa, berat bersih, kemudian apakah sudah halal, sertifikat halal ini ya, apakah nama, kemudian nama, alamat IRTP, tanggal dan kode produksi, kemudian ketangga daluarsa, kemudian asal-usul bahan pangan, informasi nilai gizi, dan keterangan lainnya. Mengisikan keterangan lain yang ditetapkan pada label. Ini yang merah-merah ini sifatnya kalau tidak salah ini adalah mandatory, jadi wajib untuk diisi. Kemudian sarana, nah ini sarana yang tadi terkait dengan keamanan, mutu, manfaat, dan gizi olahan industri rumah tangga. Jadi kalau misalkan sarananya kita menggunakan peralatan otomatis, ya itu sudah tidak bisa lagi masuk PRT. Kemudian pengawasan. Nah, setelah Bapak Ibu mengurus PRT, nanti akan diberi waktu 3 bulan untuk memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi. Sejak dikeluarkannya dari Pemda, Kabupaten Kota, itu Dinkes setempat. Jadi pada saat mengisi di OSS ini sudah langsung efektif nih izin usaha Bapak Ibu. Jadi kalau tidak dipenuhi kelengkapannya ya nanti akan berubah jadi non efektif. Nah, ini adalah alur penerbitan SPP IRT. Nah, pertama adalah pemohon SPP IRT login ke OSS atau datang ke DPM PTSP. Kalau sekarang tidak perlu repot-repot ya Bapak Ibu, bisa langsung di OSS saja. Kemudian menginput kelengkapan data di OSS untuk mendapatkan NIB. Kemudian membuat permohonan UMKU untuk SPP IRT. Nah, ini adalah membuat permohonan UMKU yang tadi itu. Jadi SPP IRT ini adanya pada pilihan di UMKU. Jadi bukan pada pemilihan perizinan usaha yang tingkatnya ada di KBLI. Tidak. Jadi adanya di data penunjang KBLI tersebut, yaitu di UMKU. Kemudian klik link pemenuhan komitmen di OSS hingga diarahkan ke aplikasi SPP IRT pom.go.id untuk pengajuan produk baru. Nah, kalau Bapak Ibu usahanya ini sudah punya NIB dan NIB-nya sudah masuk ya, misalkan sudah masuk data navigasi di OSS-nya itu sudah tidak perlu lagi mengisi data di sppirt.pom.go.id. Kemudian pemohon menginput data produk, kemudian mengunggah rancangan label dan pernyataan komitmen. Kemudian permohonan PIRT secara otomatis akan divalidasi oleh sistem dan PRT akan tergenerate secara otomatis dari data yang diinput oleh pelaku usaha. Penerbitan SPP IRT dalam waktu 1 hari. Nah, cepat ya ini. Jadi kalau kita hari ini buka OSS, ketik, isi, nah langsung keluar tuh SPP IRT-nya, langsung statusnya efektif. Tapi dengan catatan, dengan komitmen. Nah, ini tadi terkait dengan proses PB UMKU ya. Jadi PB UMKU ini bisa kita akses kalau kita sudah login dalam OSS. Jadi tadi kan langkah pertama kan kita membuat akun dulu nih di OSS. Kalau kita sudah membuat akun, kita login, nanti akan ada pilihan tuh untuk memproses PB UMKU-nya. Nah, inilah tahapan langkah-langkahnya, yaitu buka OSS, masuk, isi username dan password, kemudian klik menu PB UMKU, pilih permohonan baru. Nah, kemudian kita pilih nih KBLI kita yang akan kita ajukan untuk PRT-nya, klik ajukan perizinan dan pilih perizinan berusaha UMKU. Nah, ini adalah capture-nya ya Bapak Ibu. Ini adalah halaman tampilan OSS ketika kita sudah login. Nah, di sini yang paling ujung itu adalah beranda, kemudian perizinan berusaha, kemudian ada PB UMKU. Sini nanti nih kita
Kalau kita mau mengurus PRT, kita klik di sini PB UMKU. Nah, pada saat kita klik, nanti akan tampil nih KBLI kita. KBLI kita yang sudah kita pilih di awal. Nah, di sini karena ini saya ambil contoh akun yang saya miliki ya, jadi KBLI-nya 729 sebagai ilustrasi saja ini. Nah, di bawah ini ada pilihan nih. Di bawah KBLI-nya kita klik proses perizinan berusaha UMKU. Nah, sini kan statusnya skala usaha mikro tingkat risiko rendah, perizinan UMKU belum diajukan. Nah, kemudian setelah kita klik, nah ini muncul nih halaman berikutnya, ajukan perizinan berusaha UMKU. Nah, kita klik nih daftar PB UMKU-nya. Nah, setelah diklik, tampilan halamannya kurang lebih seperti ini. Nanti kan akan ada banyak sertifikat-sertifikat perizinan pendukung dari KBLI kita sesuai dengan KBLI kita masing-masing. Jadi kalau kita tidak mau repot-repot nyari, ya kita tinggal search aja nih. Kita bisa masukkan kata kuncinya misalkan SPP atau IRT, kita terus nanti akan keluar nih terfilter dengan sendirinya di sistem. Kita bisa klik nih, ada sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau SPP IRT. Jadi kalau misalkan KBLI kita itu tidak ada kaitannya dengan industri olahan pangan, ini kalau kita search ini nggak akan keluar nih. Sertifikat pemenuhan komitmen ini nggak akan keluar. Nah, kemudian setelah kita klik sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau SPBLT, kemudian selanjutnya ada deskripsi kegiatan usaha. Ini kita tinggal pilih saja di sini ada pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri. Nah, jadi setelah kita selesai tadi, ini adalah halaman setelah kita klik selesai tadi ya. Daftar PB UMKU KBLI 10772. Ini adalah contoh KBLI yang ada hubungannya dengan PIRT. Nah, ini nama perizinan UMKU adalah Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga atau SPP IRT. Kewenangan, ini contoh aja ya, ilustrasi Bupati Sidoarjo, Kepala DPM PTSP Sidoarjo, status izin belum terbit. Nah, status permohonan menunggu verifikasi persyaratan. Nah, di sini nih Bapak Ibu bisa mengklik permohonan persyaratan PB UMKU di sistem KL. Jadi dokumen-dokumen tadi itu yang disebutkan di atas seperti pernyataan-pernyataan bisa dilampirkan di situ beserta dokumen lainnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Nah, karena sudah tepat pukul 20.30, 20.32 lebih tepatnya. Karena sesi ini memang setiap sesinya kita hanya 1 jam saja, dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 20.30. Demikian untuk sesi pertama saya ini terkait dengan pendampingan kekayaan intelektual yang saya mulai dengan lingkupnya adalah perizinan berusaha karena nanti akan ada kaitannya dengan tahap-tahap selanjutnya. Demikian materinya, semoga bermanfaat Bapak Ibu semua. Saya izin close dulu. Kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa kita lanjut ya Bapak Ibu di di grup WA-nya nanti biar saya bisa baca WA-nya nanti kalau boleh di mention saja. Di mention misalkan kalau di WA itu kan bisa add dengan nomor teleponnya atau namanya yang sudah di-save biar nanti notifikasinya masuk gitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Catur, bagaimana menurut mengurus NIB? Ini saya jawab satu aja ya. Mengurus NIB, mengurus NIB itu adalah NIB adalah merupakan izin dasar dari setiap pelaku usaha yang mau memulai perizinan berusaha, baik itu perorangan atau badan usaha. Jadi kalau Bapak misalkan perorangan atau Bapak itu misalkan badan usaha, pada saat memulai mengurus perizinan berusaha, nanti yang diterbitkan pertama kali OSS adalah NIB. Mau Bapak itu mengurus izin KBLI nomor apapun itu, pasti yang diterbitkan pertama kali adalah NIB, nomor induk berusaha. Itu sudah pasti akan terbit dan berlaku efektif. Tapi
KBLI yang Bapak pilih atau Bapak tetapkan pada saat membuat akta pendirian perusahaan, misalkan KBLI nomor 80, 70, itu belum tentu langsung bisa efektif dan bisa digunakan karena sesuai dengan tadi kriterianya apakah ada perlu persyaratan lebih lanjut yang perlu dilengkapi atau tidak. Tapi kalau untuk NIB, pada saat kita pertama kali memulai proses pendirian berusaha, itu nanti akan terbit. Itu adalah perizinan dasarnya. Kira-kira seperti itu, Pak Datur. Pak izin tanya boleh? Ya, boleh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Satu lagi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya kan pelaku usahanya baru nih Pak, sangat menarik sekali begitu nyebur menjadi UMKM. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan keterkaitan dengan perizinan ya Pak ya. Karena pada saat kita sudah menapaki UMKM, ternyata kan banyak hal-hal yang di sana untuk legalitas ya. Pada saat kita mau masuk ke pasar modern itu Pak, apa saja yang harus kita punya untuk legalitas hingga nanti misalkan kita mengadakan untuk ekspor misalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua keterkaitan NPWP. Dulu saya pernah punya NPWP tetapi sebagai pegawai BUMN. Tapi akhirnya saya jadikan satu dengan suami karena kebetulan suami juga satu kantor BUMN. Nah, jadi saya dianggap tidak ada lah. Nah, pada saat sekarang setelah menjadi UMKM kan selalu ada isian itu NPWP. Saya terkadang selalu kosongkan. Nah, karena sekarang saya sudah ingin serius menapaki UMKM, untuk NPWP apakah saya membuat baru NPWP sebagai usaha sebagai UMKM atau melanjutkan NPWP yang dulu. Lalu kaitannya itu nanti akan tersinkronasi dengan harta kekayaan yang dulu, usaha yang dulu atau bagaimana Pak? Satu Baik. lagi boleh apa jadi 3? Baik, baik. Lalu satu lagi, pada kemasan yang baik itu yang bisa bisa menjual gitu, bisa menjual untuk di pasar domestik dan keluar, apa saja yang harus ada di kemasan tersebut. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Ais ya. Yang pertama itu ketika masuk pasar modern ya, apakah kita butuh perizinan atau tidak? Begitu Bu Ais pertanyaannya. Baik, untuk Tadi bagian kaitannya pasar dengan ya ya. perizinan. Baik, sebenarnya terkait dengan perizinan dan NPWP itu muaranya adalah terhadap pertanggungjawaban kita. Jadi kan jadi masuk pertanggungjawaban adalah kita ini kan pada saat memulai usaha kita diberikan NPWP, kemudian diberikan perizinan oleh negara atau pemerintah. Itu kan kita dinamakan adalah diberikan fasilitas. Kita diberikan kewenangan untuk menjalankan usaha kita nih. Nah, ketika kita punya usaha, maka kita sebagai pelaku usaha kita adalah sah untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, ketika kita juga berurusan dengan konsumen kita, baik konsumen itu sifatnya konsumen akhir atau juga mungkin konsumennya adalah corporate atau badan usaha, pasti kita akan ditanyakan nih izin usahanya. Karena itu sifatnya adalah sebagai legalitas kita lah. Sekarang kita sebagai pengusaha, saya mau beli nih, misalkan ada BUMN ya gitu, mau belanja, mau beli produk ibu. Nah, apalagi di perusahaan seperti BUMN itu pasti akan menanyakan izin usaha ibu. Nah, kemudian kaitan dengan pasar modern. Kalau misalkan ibu mau mengurus di pasar modern, misalkan mau ambil sewa tempat di sana, pasti kan data kita sebagai pelaku usaha kan akan diminta nih. Mereka pasti akan punya persyaratan, misalkan BP atau izin usahanya, karena nanti biar bagaimanapun izin usaha itu ada kaitannya dengan pertanggungjawaban kita terhadap aktivitas kegiatan usaha kita.
Nah, maksudnya aktivitas kita yang dimaksud adalah namanya kita menjalankan usaha, kita kan pasti kan dapat untung nih, Bapak Ibu ya. Namanya kita dapat untung sebagai eh, pelaku usaha, kita itu sebagai warga negara sudah wajib namanya untuk membayarkan pajak. Oleh karena itu, untuk lebih mudahnya mengkategorikan eh, usaha kita dan untuk apa namanya, untuk lebih efisiensinya terhadap usaha kita, lebih baik itu memang kita punya izin usaha dibandingkan kita eh, tidak mempunyai izin usaha. Karena nanti dalam pengurusan-pengurusan berikutnya kita akan lebih repot lagi nih kalau kita tidak punya izin usaha. Misalkan tadi sebagai contoh, misalkan kita mau mengurus PRT. Nah, mengurus PRT itu kan kita harus punya izin usaha dulu nih, kita harus punya NIB dulu dan lain-lain kan. Nah, kaitannya dengan tadi untuk masuk pasar modern, ya Pak, pengelola maaf, pasar modernnya. Maaf, Ah, Pak, mengenai NPWP. oh, Jadi baik. saya membuat NPWP yang baru, yang kondisi sekarang gitu. Bikin baru atau bagaimana, Pak? Nah, Atau mengaktifkan yang lama? baik. Nah, sama juga nih Bu, terkait dengan NPP sebenarnya itu urusannya adalah dengan pertanggungjawaban atas aktivitas usaha yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kan kalau Ibu misalkan usahanya apa Bu? Ibu perorangan atau badan usaha nih sekarang? Perorangan, Pak. Baru, Perorangan Pak, ya. saya baru berapa bulan. Nah, kalau Ibu perorangan sebenarnya kan kalau dalam konsep perpajakan, kalau statusnya adalah istri, itu sebenarnya boleh-boleh saja menggunakan data NPWP-nya suami. Jadi kalau misalkan Ibu ada kebutuhan data dalam mengurus apa namanya, misalkan Ibu mau mengurus PRT atau mengurus izin usaha dan ada isian kolom NPWP, Ibu bisa nih mengisi dengan NPWP suami. Jadi walaupun Ibu Ya. tidak punya NPWP sendiri tidak apa-apa, bisa mengisi dengan NPWP punya suami. Dan sekarang kan juga sudah ada peraturan terbaru nih terkait dengan penomoran NPWP. Jadi nomor NIK kita, nomor induk KTP kita ini sudah berlaku sebagai pengganti nomor NPWP. Itu sudah berlaku sejak bulan Juli kemarin, walaupun progresnya masih dalam tahap transisi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalkan seperti Bu Is nih, oh saya mau ngisi nomor NPWP ini apa nih saya isi, itu boleh mengisi dengan nomor NIK-nya. Jadi kalau posisinya adalah sebagai istri, boleh mengisi nomor NPWP-nya suami, boleh juga mengisi dengan nomor NIK-nya, nomor NIK KTP, karena nomor NIK sekarang sudah berlaku sebagai nomor NPWP. Nah Oke. kemudian kalau mau saya kasih rekomendasi Bu ya, Ya. karena tadi ya ini sebenarnya kaitannya dengan pertanggungjawaban pertanggungjawaban aktivitas usaha kita. Nah, ujung-ujungnya muaranya adalah di urusan pajak. Karena namanya kita pelaku usaha ini pasti punya keuntungan. Nah, punya keuntungan kita sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya memberikan kontribusi kepada negara. Nah, terkait dengan hitung-hitungan keuntungan dan pajaknya, kalau boleh saya kasih tahu Bapak Boys, Ya, Pak. Ibu akan lebih untung kalau Ibu akan punya benefit lebih kalau Ibu punya NPWP sendiri pada saat nanti melaporkan perhitungan pajak dibandingkan dengan Ibu eh, melaporkan usahanya ikut dengan NPWP suami. Jadi kan Oke. kalau sebagai istri misalkan tidak punya NPWP, nanti kan pelaporannya itu kan gabung dengan suami nih Bu. Ya, ya. Ya jadi tapi saya di sini tidak bisa cerita secara detail ya bagaimana perhitungannya. Cuman yang jelas Ibu di sini kalau sebagai istri kalau misalkan punya usaha sendiri, itu sebaiknya punya NPWP sendiri. Karena nanti Ibu akan uh, membuat perhitungan sendiri walaupun tetap digabung dengan suami, perhitungannya nanti usahanya dan pendapatan lain-lain sama setahun, tapi akan ada nilai plusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi rekomendasi dari saya adalah sebaiknya Ibu kalau punya usaha sendiri, membuat NPWP sendiri. Gitu ya, Boys ya. Oke, Pak, itu NPWP itu kalau misalkan kita pernah membuat, itu kalau misalkan kita daftar lagi, apakah mengaktifkan yang lama atau baru, Pak, sebagai UMKM? Ibu dulu sudah pernah punya NPWP. Pernah NPWP sebagai pegawai BUMN, namun begitu Oh, pensiun, saya kan sudah pensiun dini, Pak. iya, iya Bu. Untuk sekarang kan tetap melaporkan kan walaupun pensiunan tiap tahun. Nah, tapi saya laporan begitu pensiun dini itu ikut
ke suami gitu. Nah, pada saat sekarang menjadi pelaku usaha UMKM, selalu ada pengisian data gitu, walaupun saya belum ini kan belum apa maksudnya usahanya masih kecil masih mikro banget lah. Tetapi kan pengisian data-data selalu mencantumkan NPWP gitu, Pak. Ya, baik Bu. Jadi udah NPWP Ibu sudah status sudah dinonaktifkan ya dulu ya. Ya, betul, Pak. Nah, ya tadi kembali lagi Bu, jadi sekarang ini eh, untuk pelaku usaha itu sudah tidak perlu lagi yang belum punya NPWP ya, tidak perlu lagi mengurus NPWP nih kalau belum punya karena secara otomatis NIK kita sudah terintegrasi sebagai pengganti nomor NPWP. Jadi Bu Is juga nanti kalau misalkan nanti pada saat mau melaporkan, Ibu bisa mengisi sebagai pelaporan sendiri nih, atau mungkin bisa bisa mengecek lah kalau Ibu mau coba melakukan nanti pendaftaran. Karena peraturan regulasinya ini masih baru ya Bapak Ibu, saya juga belum mengecek lagi nih di Dijen Pajak terkait dengan transisi dari nomor KTP menjadi nomor NPWP, apakah kita perlu melakukan registrasi ulang. Gimana jelas, Bu Ois ini sudah bisa menggunakan nomor NIK sekarang untuk sebagai pengganti NPWP. Jadi apakah nanti konfirmasinya perlu melakukan registrasi di DJP online untuk mengaktifkan nomor KTP-nya sebagai NPWP atau tidak, nanti bisa dicek lagi ya Bu ya, nanti bisa kita bahas lagi Ya, mungkin di oke. Japri atau di WA Group. Ya, baik, Pak. Tapi yang jelas Ibu, Bu Ois kalau mau mengisi hal-hal terkait yang membutuhkan data NPWP, Ibu bisa mengisi nomor KTP-nya dulu nih. Iya, iya. Karena itu sudah berlaku sebagai pengganti NPWP. Oke. Baik ya, Oke, Bu Ois Pak. ya. Tadi apa terakhir terkait dengan kemasan yang baik di pasar? Iya, kemasan yang baik itu yang bisa diakui pada saat kita berjualan di pasar modern atau misalkan kita akan ada rencana go ekspor gitu. Kalau kemasan gini ya Bu, kalau untuk terkait kemasan itu kan itu adalah bentuk tampilan dari produk kita. Jadi kalau untuk terkait dengan bagaimana kemasan yang baik, itu sebenarnya penilaiannya lebih kepada dari konsumen itu sendiri. Jadi kita bisa saja membuat desain kemasan kita semenarik mungkin, gitu kan. Tapi kan tetap kalau terkait dengan produk kita, apakah baik produknya itu menarik di mata konsumen atau desainnya menarik atau tidak, itu tetap uh, penilaiannya ada di konsumen, Bu. Gitu ya. Ya, maksud saya gini Pak, pencantuman seperti misalkan halal, PRT, terus hal-hal yang lain gitu. Karena gini, karena kebetulan gini Pak, saya tuh sudah mencoba membuat kemasan nih. Ya. Karena pada saat pembelajaran di di lapangan gitu ya. Karena kan sebetulnya usaha yang sekarang saya mau kerucutkan itu kan gluten free cookies. Pada saat bulan Mei itu saya sudah ikut pameran, terus di Agustus pameran gitu. Nah, pada saat saya melihat ternyata begitu saya membuat kemasan, ternyata banyak hal-hal yang kekurangan, di mana pada saat kita mau apply ke pasar modern itu banyak kurangnya. Oh, ternyata ini tidak begini, tidak begini, tidak begini gitu. Oh, ternyata bukan hanya tampilan yang bagus aja, ternyata ada standarisasinya. Nah, itu yang saya akan tanyakan, standarisasi dalam satu produk itu yang dikemas itu yang bisa diakui baik di pasar domestik atau di luar tuh apa saja persyaratan apa yang dicantumkan tuh apa saja sih gitu yang bakunya gitu Pak. Maksudnya ke situ Pak. Baik, guys. Ya tadi ya kalau konteksnya tadi dengan misalkan produk Ibu adalah termasuk produk yang perlu menggunakan PIRT. Tadi di paparan tadi sudah sempat ditampilkan untuk kemasan itu perlu memenuhi apa saja nih yang perlu ditampilkan. Coba sebentar saya buka sebentar. Pak, Ya, saya dari Khadijah mau tanya, kalau modalnya nggak sampai 500 juta, apakah kita sudah termasuk kategori UMK? Terus udah bisa ngurus IMB? Kalau cuma nggak sampai 10 juta, emang kita udah harus ngurus IMB juga, Pak? Ya sebentar ya Bu belum selesai nih.
Baik Bu Widya, sebentar ya, nanti saya jawab. Ibu, pertanyaannya udah kebanyakan gantian. Itu mah udah Baik. spesifik Nggak apa-apa, Ibu. nggak apa-apa. Ini saya terakhir ya Bu ya, nyanyian. Ini kelihatan ya Iya, share screen-nya selesaikan ya. aja, Pak. Jadi ini Ibu mungkin kalau misalkan butuh acuan, mungkin bisa mengacu kepada label yang disyaratkan dalam PRT ini. Jadi untuk kemasan produk yang sudah wajib memiliki PRT, ini perlu memenuhi unsur-unsur berikut ini. Nama produk, komposisi, berat bersih, kemudian statusnya apakah halal atau tidak, nama dan alamat IRTP, kemudian tanggal. Ibu bisa mengacu pada sini saja nih. Kalau memang Oke, Ibu butuh Pak. Udah acuan. cukup, Pak. Terima Ya. kasih ya. Yang Baik lainnya, ya, Bu Is ya. silakan. Oke, makasih ya, Pak. Ya, Bu Is, sama-sama. Saya jawab ini Bu Khadijah dulu ya. Tadi Bu Khadijah pertanyaannya, kalau modelnya 10 juta, apakah perlu mengurus NIB? Begitu ya, Bu ya? Pertanyaannya ya, Bu Khadijah. Itu kan di slide pertama, Bapak mendefinisikan modal-modal usaha yang tadinya cuma 50 juta harus 500 juta untuk kategori-kategori tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya modalnya cuma berapa ratus ribu itu emang gimana, Pak? Saya kan baru mulai 6 bulan. Apa udah bisa memasuki OSS? Ya, jadi Bu Khadijah, jadi kalau misalkan ini kan untuk usaha kelas mikro maksimal sampai dengan 1 miliar. Artinya di bawah 1 miliar masuknya adalah kelas mikro. Jadi walaupun modelnya itu hanya 10 juta, 15 juta, atau misalkan 2 juta, ya itu tetap masuk kategorinya mikro. Jadi jangankan yang produksinya UMKM Bu ya, jadi yang usaha-usaha di luar UMKM pun yang sifatnya mungkin jasa itu juga banyak kok yang membuat perizinan usaha yang modelnya mungkin 5 juta, 10 juta, itu bahkan itu membuat akta Bu. Ya, badan usaha yang membuat akta perusahaan itu dengan modal 5 juta, 10 juta itu banyak, dan mereka tetap harus membuat. Karena kan itu kaitannya nanti eh, dengan perizinan itu kaitannya adalah dengan aktivitas nanti usaha kita. Nanti kan kalau Ibu mau mengurus misalkan ada kegiatan dari dinas nih, misalkan ada program apa, dari kementerian ada program apa, nanti kan pasti kan ditanya nih, Ibu udah punya izin usaha belum gitu kan? Udah punya NIB belum kan? Nah, jadi kan sebaiknya memang lebih baik kalau kita sebagai pelaku usaha itu punya identitas nih Bu. Karena identitasnya itu apa? Identitas kita adalah ya bisa kita tunjukkan dengan izin usaha atau minimal dengan NIB. Di NIB tersebut nanti akan ada identitas kita, nama, kemudian izin usaha kita itu apa. Kan daripada kita hanya tidak mempunyai NIB, misalkan kita hanya identitas perorangan nih, kan itu akan lebih repot pada saat nanti kita mengurus hal-hal terkait kegiatan usaha kita kan. Nanti kalau misalkan tadi kayak Bu Ois itu ada pertanyaan, oh ini NPWP bagaimana saya mengisi NPWP? Itu baru NPWP Bu. Nanti bagaimana kalau ada pertanyaan lain-lain yang misalkan Ibu usahanya kategori apa, kelas apa? Nah kan kalau Ibu belum mengurus NIB dan izin usaha kan akan bingung tuh untuk mengisinya. Jadi rekomendasinya adalah sebaiknya walaupun modal usaha Ibu baru sebatas 500.000 atau 1 juta 2 juta, itu sebaiknya tetap membuat NIB saja karena sebagai identitas usaha kita. Jadi kan namanya kita melakukan usaha kan cita-cita kita kan akan terus berkembang ya Bu ya. Iya. Dari ya sekarang Ibu mungkin Itu usahanya modalnya baru 5 juta. Nanti kan 2-3 tahun lagi bisa semakin besar kan? Iya. Gitu. Saya pikir tadi batas bawah itu 1M 5 juta atau 1M itu batas atas maksudnya. Maksimal Bu itu. Jadi Iya. Jadi di bawah 1 miliar itu masuknya kelas mikro. Iya. Oke Pak, makasih. Baik Ibu. Satu lagi ya. Satu lagi pertanyaan dari Pak Catur nih. Sertifikat OSS ini bisa diteruskan ke bank untuk perkreditan secara sekarang bank masih meminta SKU dari kelurahan. Nah, ini kan surat keterangan usaha nih ya. Jadi maka tadi saya bilang kalau sebaiknya rekomendasinya adalah Bapak Ibu mengurus perizinan berusaha karena nanti dalam aktivitas Bapak Ibu semua dalam beraktivitas melakukan usaha pasti akan membutuhkan tuh namanya identitas. Kayak misalkan nanti Bapak Ibu mau mengurus ke kelurahan pasti kan ditanya tuh sudah punya izin usaha belum gitu kan, udah punya IUMK belum, punya ini belum. Nah, karena itu kan data, itu kan isinya informasi usaha kita. Jadi lebih baik kita mendaftarkan diri terlebih dahulu minimal kita punya NIB nih. Ya kan kayak
surat keterangan usaha dari kelurahan. Nah, kalau kita ke kelurahan kan pasti kita untuk meminta surat keterangan usaha, kita perlu memberikan data dulu kan. Nah, kalau terkait dengan sertifikat OSS diteruskan ke bank untuk kreditan. Nah, tergantung ya Pak Catur. Jadi kan kalau skema kredit ini, kalau kita berbicara skema kredit ini luas sekali ya. Karena nanti mungkin bisa di sesi berikutnya nanti di manajemen keuangan atau nanti dengan Coach Soma, dengan Bu Lela dan lain-lain nanti ini akan dibahas lebih detail nih terkait dengan manajemen keuangan, ada skema pinjol. Jadi kan kalau untuk kredit itu kita bisa membagi dua ya, perkreditan dari bank dan juga skema uang dari fintech. Jadi harus dibedakan Bapak Ibu untuk kredit itu apakah skema perbankan atau fintech. Nah, fintech itu contohnya adalah yang seperti yang ada di aplikasi HP ya, itu adalah fintech. Nanti lebih detail Bapak mungkin pertanyaannya bisa dilanjutkan di sesi berikutnya, mungkin di sesi manajemen keuangan. Karena kalau untuk menjawab persyaratan apa yang diperlukan untuk mengurus perkreditan, nah kita harus menjawab dulu. Ini kita mengurusnya di kredit apa? Karena kategori perkreditan ini sangat banyak sekali ya. Jadi kalau saya jelaskan ini nanti terlalu panjang dan lebar. Dan kalau saya jawab apakah sertifikat OSS bisa diteruskan, ya bisa saja kalau nanti mensyaratkan adalah misalkan, karena kan misalkan persyaratan perkreditan adalah 1 sampai 10 misalkan nih, ABCD. Nah, salah satunya adalah izin usaha. Nah, sertifikat OSS ini atau mungkin kita sebut saja NIB atau izin usaha itu bisa dijadikan lampiran. Dan memang itu adalah sebenarnya wajib ketika kita mengajukan perkreditan di bank ataupun kalau fintech saya tidak bisa bicara, tapi kalau di bank itu wajib biasanya kita diminta keterangan terkait dengan perizinan usaha kita. Minimal kita punya NIB. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya kira cukup untuk sesi tanya jawabnya. Nanti kita bisa diskusi saja di grup WA-nya. Bapak Ibu, demikian saya akhiri ya sesi pertama ini yang kita mulai dengan perizinan berusaha. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.